pemaparan materi dari setiap teman-teman pemateri. Yang kedua, sesi tanya jawab. Dan yang ketiga, penutup. Untuk menghemat waktu, sebelum saya memulai, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua atau kepada pemateri agar menyampaikan poin-poin penting secara jelas dan terstruktur. Dan kepada teman-teman hmm, peserta eh, presentasi untuk selalu menyimak dengan baik dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terbaik untuk sesi diskusi nanti. Baiklah, menuju kepada acara inti yaitu presentasi yang akan dimulai dengan kelompok, ada 3 kelompok ya, ada kelompok 2, kelompok 5, dan kelompok 10. Sudah siap semuanya? Sudah hadir semuanya? Hadir, Ibu. Hadir. Alhamdulillah. Mari kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi pada hari ini eh, mengenai penelitian tindakan kelas akan dimulai oleh kelompok 2 dengan judul meningkatkan hasil belajar siswa pada mapel PAI melalui penerapan metode ceramah plus audio visual pada siswa kelas 10 SMK YLA Cibadak tahun ajaran 2024-25. Disilakan. Kepadanya silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil dari penelitian tindakan kelas. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu pada mata kuliah penelitian tindakan kelas dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah kami lakukan dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam melalui penerapan metode ceramah plus audio visual pada siswa kelas 10 di SMK YLA Cibadak. Yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah proses pembelajaran seringkali ditemukan permasalahan rendahnya hasil belajar siswa. Data dari hasil observasi dan langsung terjun ke lapangan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa terhadap materi PAI masih di bawah standar yang diharapkan. Nah, akibatnya siswa cenderung fasib dan kurang memahami materi dengan optimal. Karena kurangnya rasa semangat dari siswa atau dari peserta didik dalam mengikuti pembelajaran PAI pada waktu itu. Jadi yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman peserta didik, siswa dalam materi tersebut dan kurangnya semangat literasi dalam mengikuti pembelajaran PAI. Nah, akibatnya nilai-nilai siswa banyak yang kurang dari KKM. Adapun rumusan dan tujuan penelitian, bagaimana penerapan metode ceramah plus audiovisual dalam pembelajaran PAI di SMK ILA Cibadak kelas 10. Dan apakah penerapan metode ceramah plus audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa penerapan metode ceramah plus audiovisual dalam pembelajaran PAI di SMK ILA Cibadak dan untuk mengetahui penerapan ceramah plus audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah bagi siswa dengan diadakannya penelitian tindakan kelas ini, siswa dapat memberikan bagi peneliti dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran PAI. Selanjutnya, manfaat bagi siswa. Dengan diadakannya penelitian tindakan kelas ini, siswa memberikan kesempatan yang lebih besar kepada siswa untuk secara langsung terlibat aktif. Selanjutnya, manfaat bagi guru. Dengan diadakannya penelitian tindakan kelas ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam upaya mengoptimalkan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK ILA. Dan terakhir, manfaat bagi kepala sekolah ini dapat dijadikan sebagai
acuan dalam menetapkan suatu kebijakan pada pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menerapkan metode ceramah plus audiovisual di SMK YLA kelas 10. Nah, sebelum kita masuk ke siklus pertama, terlebih dahulu kita melakukan prasiklus yang di mana prasiklus tersebut peneliti mewawancarai beberapa siswa dan guru PAI dan mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti untuk siswa dan guru tersebut. Setelah melihat hasil wawancara dan observasi bahwa kondisi awalnya para siswa tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut, entah itu disebabkan oleh faktor internal, entah juga disebabkan oleh faktor eksternal. Nah, pada tanggal 3 Februari kita melakukan siklus pertama yang di mana kita terlebih dahulu berdoa sebelum melakukan eh, belajar mengajar dan mengabsen siswa-siswa tersebut. Baik, selanjutnya masuk kepada penyampaian penyampaian materi pembelajaran siklus pertama dengan pembahasan asuransi syariah. Di mana si guru menjelaskan tentang pengertian, dalil-dalil, dan lain sebagainya dengan menggunakan metode ceramah yang menggunakan media audiovisual atau proyektor dengan yang di mana peserta didik menyimak dan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan terakhir kita memberikan memberikan tes kepada si peserta didik untuk mengisi soal tersebut. Dan hasil ada beberapa siswa yang sudah mencapai KKM dan ada beberapa siswa juga yang belum mencapai KKM tersebut. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Warahmatullahi menjadi wabarakatuh. ya, terima kasih. Di sini saya menjadi observer ya tentang metode penelitian. Pada bagian ini saya akan menjelaskan pertama dari segi setting penelitian kegiatan ini dilaksanakan di SMK YLA Cibadak. Waktu pelaksanaannya adalah dari tanggal 3 dan tanggal 10 Februari 2025. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, yang masing-masing siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran secara bertahap dan berkelanjutan. Kedua, untuk subjeknya, subjek penelitian kita melibatkan kelas 10 SMK YLA Cibadak, di mana kelas 10 itu sebanyak 15 orang yang terdiri dari 10 laki-laki dan 5 perempuan. Mereka menjadi peserta dalam tindakan yang diberikan selama proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan tujuan dari penelitian tindakan kelas ini. Dan sebagai pelengkapnya, di samping juga ditampilkan dokumentasi ya kegiatan saat proses penelitian berlangsung seperti diskusi, wawancara dengan siswa dan guru PAI tersebut. Terus ada skema di sana, teknik pengumpulan datanya, observasi, tes, dokumentasi, dan angket kuesioner. Terkait analisis data, data yang diambil dari hasil observasi, tes, dan dokumentasi akan dianalisis bersama dengan observer dan guru model. Di sana ada skema dari siklus 1 dan siklus 2. Pada gambar ini ditampilkan alur siklusnya. Dalam penelitian tindakan PTK itu, masing-masing ada 2 siklus yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, yaitu tahap menyusun rencana pembelajaran dan strategi yang akan kita gunakan, pelaksanaannya, yaitu tahap menjalankan pembelajaran sesuai rencana, pengamatan, yaitu tahap mengamati, ketika aktivitas siswa atau guru berlangsung selama proses pembelajaran, dan keempatnya itu refleksi, yaitu mengevaluasi hasil dari tindakan yang dilakukan untuk melihat ya kekurangan
dan menentukan langkah selanjutnya di siklus berikutnya di siklus 2. Dari siklus 1 dan siklus 2 terjadi perbaikan, artinya proses pembelajaran menjadi lebih efektif dilihat dari data, hasil, dan pembahasannya. Kita bisa membandingkan dari data ini sebelah kiri dan sebelah kanannya ya. Hasil dari tindakan PTK dilaksanakan itu 2 siklus. Pertama dari siklus 1 itu kita melakukan tes pilihan ganda kepada anak-anak kelas 10 berupa soal pilihan ganda itu tentang fikih muamalah ya, waktu itu kita membahasnya. Dan di siklus 1 data menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih berada pada kategori nilai sedang hingga rendah. Jadi hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang diberikan pada tahap awal belum maksimal gitu, belum memberikan dampak maksimal terhadap pemahaman siswa. Terus setelah dilakukan refleksi, perbaikan tindakan diterapkan pada siklus 2, diantaranya dengan memodifikasi metode pembelajaran agar lebih interaktif dan menyenangkan, kita menggabungkan metode ceramah dengan audio visual itu, agar memantik anak-anak supaya lebih mau gitu belajar tentang fikih muamalah. Hasilnya terlihat pada peningkatan nilai siswa di siklus 2, di mana frekuensi siswa dengan nilai tinggi mengalami peningkatan yang signifikan, lumayan daripada dilihat dari nilai yang siklus 1 itu. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil memperbaiki proses belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan bahwa penerapan strategi yang tepat dalam pembelajaran dapat memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Siklus 2 menunjukkan efektivitas tindakan yang dilakukan setelah melalui proses evaluasi dan perbaikan dari siklus 1. Ketiganya ada dokumentasi. Foto-foto ini merupakan dokumentasi selama kami melakukan PTK di SMK YLA Cibadak. Di sini terlihat kegiatan belajar mengajar di kelas serta bukti keterlibatan guru dan siswa. Foto juga menunjukkan kerjasama antara kita sebagai mahasiswa dengan pihak sekolah selama pelaksanaan tindakan PTK itu. Terima kasih. Mungkin ini penjelasan pemaparan dari kelompok kami, kelompok 2. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasan yang cukup kompleks ya, dari awal sampai akhir dan lancar, tidak ada kendala apapun. Mari kita lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok 5. Ada Awildan dan Ibu Siti Robiatul Adawiyah dengan mengambil judul yaitu pengaruh strategi guru dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 4 terhadap materi pelajaran PAI di SDN 4 Cisande. Kepada teman-teman disilakan, dimulai oleh Ibu Siti Robiatul Adawiyah. Mangga, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, saya akan lanjutkan pemaparan. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan laporan penilaian tindakan kelas yang telah kami laksanakan, yaitu pada tanggal 26 Februari sampai tanggal 14 Maret 2025. Tempatnya itu di SDN Pati Sande, Kedupugur. Penelitian ini kami mulai silaturahmi dengan pihak sekolah, kepala sekolah SDN Pati Sande, yang alhamdulillah kami disambut baik oleh ibu kepala sekolahnya, dan kemudian kami diantarkan kepada guru pendidikan agama Islam. Di sanalah kami kemudian mengadakan wawancara dengan guru PAI. Singkat cerita, setelah selesai wawancara, kemudian kami lanjut dengan penyusunan proposal yang dilatar belakangi dengan judul pengaruh strategi guru dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 4 terhadap materi pelajaran pendidikan agama Islam di SDN 4 Cisande. Dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penerapan strategi guru melalui metode SMARGIM, tepuk sifat-sifat Rasul, Max, dan poster komen. PPT-nya mana tuh muncul? Sebentar, Akang, kalau saya susah ini mau ininya. Tadi Awildan udah bisa belum? Bu Siti, Awildan udah bisa di ini belum? Iya.
Awidan, udah, Pak Awidan. Soalnya di Belum Bu, saya kirain susah. mau ditampil. Oh, Oh, sebentar. tapi PPT-nya udah kirimin. Iya, sebentar. Bu Kosma bisa dibantu? Saya tidak bisa membagikan layar. Ya, terima kasih. Udah. Oh iya, kami lanjut ya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penerapan strategi guru melalui metode Semargim tepuk sifat-sifat Rasul, Max Emek, dan poster komen. Upaya dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 4 SD terhadap bab 7 materi pendidikan agama Islam, serta untuk mengetahui sejauh mana pengaruh strategi tersebut dalam memperbaiki hasil belajar siswa. Manfaatnya bagi peneliti yaitu teoritis, referensi, strategi pembelajaran, kemudian praktis panduan bagi guru, siswa sekolah, dan orang tua. Alhamdulillah dalam manfaat ini hasilnya bagi saya atau kami selaku peneliti itu menjadikan ilmu tambahan yang dapat diterapkan khususnya saya sendiri di madrasah diniyah, sehingga saling bertukar pikiran, saling berbagi ilmu dan penerapan seperti dalam bimbingan pengerjaan RTP yang dibimbing oleh ibu guru pendidikan agama Islam. Kemudian kajian teori. Kajian teori itu diantaranya satu yaitu fokus belajar dipengaruhi oleh metode motivasi dan lingkungan. Yaitu maksudnya guru sebelum memberikan materi di ruangan atau di luar ruangan harus menyiapkan dulu RPP-nya, disusun secara terencana. Setelah sedetail mungkin pemahamannya agar signifikan sehingga metode motivasi siswa-siswanya semangat selama dalam pembelajaran agar menciptakan lingkungan yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran untuk meningkatkan fokus dan pemahaman siswa. Strategi ini dalam teori pendidikan beberapa pendekatan yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan fokus siswa diantaranya adalah metode diskusi, audio visual, game, dan penugasan kreatif. Diskusi dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mendalam karena mereka diajak untuk berpikir kritis dan mengemukakan pendapat mereka. Pendekatan audio visual seperti video atau gambar yang relevan dengan materi pendidikan agama Islam dapat memperkuat pemahaman visual siswa yang lebih dominan. Selanjutnya, permainan edukatif seperti gemar Semargim itu dan Max Emek tidak hanya menyenangkan tetapi juga dapat memperkuat keterampilan kognitif dan afektif siswa. Penerapan metode Semargim misalnya dapat menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, di mana siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga terlibat langsung dalam aktivitas yang melibatkan tantangan dan kolaborasi antar siswa. Sedangkan metode Max Emek itu memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi satu sama lain, yang dapat meningkatkan rasa kebersamaan serta pemahaman tentang materi ajar yang sedang dibahas. Komen poster di sisi lain mendorong siswa untuk lebih kreatif dan dapat mengekspresikan pemahaman mereka terhadap materi dengan cara yang lebih visual dan interpretatif. Kemudian, kajian teori yang terakhir yaitu strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan karakter siswa. Dalam penelitian ini, penting untuk menyadari bahwa strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru harus mempertimbangkan karakteristik siswa, terutama siswa kelas 4 SD,
yang cenderung lebih aktif, penuh rasa ingin tahu, dan membutuhkan pendekatan yang lebih menarik agar mereka dapat memahami materi dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh ahli pendidikan, pembelajaran yang efektif tidak hanya tergantung pada materi yang disampaikan, tetapi juga pada kemampuan guru untuk menyesuaikan metode dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Metode seperti Smart Game, Mix and Match, dan Comment Poster dapat menjadi solusi yang sangat efektif karena strategi ini melibatkan aktivitas yang menyenangkan, yang dapat menstimulasi pemikiran kritis siswa dan membantu mereka memahami materi pelajaran dengan cara yang lebih menyenangkan. Dengan demikian, mengintegrasi metode-metode tersebut dalam proses pembelajaran diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami materi pendidikan agama Islam dan meningkatkan kemampuan kognitif mereka secara keseluruhan. Pemaparan dari saya dicukupkan sampai di sini, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada Alwida. Terima kasih Bu Siti yang sudah memaparkan pembahasannya sidang kelas yang sudah kami lakukan. Yang akan dibahas yang pertama adalah di sini metode penelitian. Ya, untuk jenis penelitian yaitu PTK-nya model Chemist and Match-Taggart ya. Seperti yang tadi mungkin sama udah tahu sudah dibahas juga di kelompok sebelumnya untuk metode ini. Nah, selanjutnya untuk subjek penelitian yaitu di kelas 4 SDN 4 Cisande. Nah, selanjutnya untuk tekniknya di sini kami menggunakan observasi kelas, wawancara, dan dokumentasi. Untuk siklus itu dilaksanakan dalam 2 siklus. Nah, sebelumnya sekedar informasi bahwa pada saat kami melaksanakan PTK di SD ini, di SD 4 Cisande ini, kami berpindah kelas. Karena pas pertama kali kami datang, mungkin tadi diluruskan dari pembahasan Ibu Siti, pertama kali datang itu kita diminta, namun pada saat itu guru PAI itu sedang cuti melahirkan. Nah, akhirnya di hari setelahnya, kemudian di minggu setelahnya itu kami terhalang dengan izin kami berdua sakit. Nah, di 2 minggu setelahnya, akhirnya di tanggal 24 Februari kami kembali mendatangi SDN 4 Cisande ini, kemudian berkonsultasi dengan kepala sekolah, hingga akhirnya kami mendapatkan keputusan untuk pindah kelas, yaitu pindah ke kelas 4, yang awalnya di kelas 5. Nah, di kelas 4 ini, kebetulan guru PAI yang tadi sedang cuti, itu sudah mulai aktif mengajar, yaitu pada tanggal 26 Februarinya. Nah, di tanggal 26 ini adalah siklus 1. Ya, di siklus 1 ini, kebetulan guru PAI itu sedang ada tugas untuk supervisi kepala sekolah. Kalau tidak salah ya ingat itu. Jadi diawasi langsung oleh kepala sekolah. Hingga tema untuk siklus 1 pada saat itu adalah iman kepada Rasul dengan metode ceramah dibantu ditambah dengan audio visual dan game. Ya, mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Siti yaitu matching match dan smart game itu ya. Nah, di siklus 1 ini pembelajaran cukup menarik karena memang pada saat itu guru PAI-nya yang menjadi modelnya, karena kami berdua itu menjadi observer kedua-duanya. Karena beliaulah yang mengizinkan kami untuk mengobservasi pembelajaran yang beliau lakukan di kelas. Nah, di pembelajaran siklus 1 ini, siswa aktif ya, siswa mulai aktif karena pada saat itu ada model untuk menyanyikan sifat-sifat wajib bagi Rasul ya, dan juga game. Nah, di sini siswa masih ada yang mengobrol juga. Ternyata kebetulan pada saat itu saya observasi di belakang kelas. Nah, walaupun kebanyakan pada saat itu bisa dihitung sih, ada beberapa siswa yang memang terkontradiksi dengan kegiatan non-akademik tersebut, yaitu ngobrol dengan temannya, tapi tidak banyak. Tapi cukup di sana diketahui bahwa
ternyata pada saat itu guru tidak sepenuhnya bisa mengcover semua siswa di kelas itu. Nah, menjangkau semua siswa dengan optimal karena pada saat itu juga kan ada kepala sekolah yang mengawasi kebetulan pada hari Rabu itu. Nah, di sini diketahui bahwa yang tadi metode-metode yang tadi digunakan oleh guru itu sudah cukup efektif walaupun masih ada beberapa yang mengobrol seperti itu ya. Nah, selanjutnya seminggu setelah selesai di siklus 1, kemudian kami melakukan refleksi bahwa mungkin guru kami sampaikan kepada guru PAI mungkin Ibu untuk bisa lebih menjangkau siswa-siswa yang ada di belakang. Itu supaya jangan ada sampai yang mengobrol di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. Tapi secara keseluruhan itu metode guru yang metode yang sudah digunakan guru itu sudah sangat efektif. Apalagi dalam kegiatan smart game, karena gamenya itu dilaksanakan di luar ruangan, yaitu di lapangan. Nah, di sini cukup antusias para siswa untuk bisa mengikuti game tersebut, walaupun ada juga sih beberapa yang ternyata diam, ada itu tapi kebanyakan daripada siswa di kelas 4 ini aktif, apalagi di luar ruangan untuk bisa lari. Karena di sana ada 2 pos, yang pos itu adalah IT, dan yang di pos selanjutnya, yang pos keduanya itu adalah penempelan. Nah, di sana mereka sangat antusias, sangat berdiskusi sekali dengan teman-teman satu kelompoknya, sehingga bisa menyelesaikan si tugas smart game-nya itu. Dan untuk hasilnya itu ternyata ada juga yang masih